saya Gen Sakti Pratama Tempo dari kelas E. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi mengenai kasus penipuan klaim asuransi oleh Hari Mulyadi. Baik teman-teman, di slide pertama ini saya akan jelaskan dulu kronologi kasus penipuan klaim asuransi yang dilakukan oleh Hari Mulyadi di Binjai, Sumatera Utara. Jadi kasus ini bermula pada tanggal 6 Februari tahun 2020. Saat itu Hari membeli produk asuransi dari BNI Life. Namanya Digi Micro Protection. Preminya kecil, cuma 54.000. Tetapi kemudian dia melakukan kecurangan, modusnya cukup serius. Dia membuat surat kecelakaan lalu lintas palsu, bahkan memalsukan tanda tangan istrinya untuk pengajuan klaim. Dokumen itu dikirim oleh kantor pusat asuransi di Jakarta. Dan pada tanggal 30 Maret tahun 2020, klaimnya disetujui, dana santunan sebesar 90 juta rupiah ditransfer ke rekeningnya. Masalahnya apa? Orangnya masih hidup. Akhirnya pihak asuransi melakukan verifikasi lanjutan dan menemukan suatu kejanggalan. Pada tanggal 16 Desember tahun 2020, kasus ini dilaporkan ke polisi, dan sehari setelahnya pelaku ditangkap oleh Polres Binjai. Proses hukum berjalan dan dia divonis 1 tahun penjara. Lalu kita masuk ke slide yang kedua, yaitu menganalisis kenapa bisa terjadi dan bagaimana polisi menginvestigasinya. Sekarang kita masuk ke analisisnya, kenapa kasus ini bisa terjadi. Pertama, ada celah dalam sistem verifikasi. Klaim dilakukan secara administratif, hanya berdasarkan dokumen yang dikirim. Tidak ada verifikasi fisik langsung. Selain itu, surat kematian belum terintegrasi dengan database Dukcapil. Jadi, sistem belum bisa langsung mengecek keaslian dari datanya. Yang kedua, yaitu motif ekonomi. Bayangkan, premi cuma 54.000, tapi klaimnya sampai dengan 90 juta rupiah. Secara logika, pelaku mungkin melihat ini sebagai peluang besar dengan risiko yang dianggap kecil. Kalau kita kaitkan dengan teori fraud triangle, kasus ini memenuhi 3 unsur. Yang pertama yaitu pressure atau tekanan, kemungkinan ada tekanan ekonomi. Yang kedua yaitu opportunity atau kesempatan karena ada celah sistem. Dan yang ketiga yaitu rationalization, yaitu pembenaran diri bahwa mungkin dia merasa tidak akan ketahuan. Lalu bagaimana polisi menginvestigasinya? Awalnya dari laporan perusahaan asuransi ke Polres Binjai. Polisi lalu klarifikasi ke kantor desa soal surat kematian, memeriksa tanda tangan, dan konfirmasi ke keluarga serta lingkungan sekitar. Dari situ, terungkap bahwa surat kematian itu tidak terdaftar secara resmi, dan pelaku ternyata masih hidup dan berada di Medan. Dia akhirnya dijerat pasal 263 KUHP tentang pemalsuan surat dan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Yang menarik, kasus ini terbongkar bukan karena sistem deteksi awal yang kuat, tapi karena ada audit lanjutan dari perusahaan asuransi. Selanjutnya, kita masuk ke slide yang ketiga. Kalau saya berada di posisi otoritas, misalnya di OJK atau regulator asuransi, ada beberapa langkah yang menurut saya sangat penting. Yang pertama yaitu penguatan sistem verifikasi digital. Sistem klaim harus terintegrasi langsung dengan database Dukcapil nasional. Jadi surat kematian bisa diverifikasi otomatis secara online. Yang kedua, mewajibkan setiap perusahaan asuransi punya fraud detection system atau FDS. Sistem ini bisa mendeteksi pola klaim yang mencurigakan, terutama klaim dengan nominal besar, tetapi premi yang sangat kecil. Yang ketiga yaitu peningkatan investigasi internal. Harus ada unit khusus anti-fraud atau staff klaim perlu dilatih oleh forensik dokumen supaya bisa lebih peka terhadap dokumen palsu. Yang keempat yaitu sanksi tegas dan transparansi. Kalau ada kelalaian dari perusahaan, harus ada sanksi administratif. Dan kasus seperti ini perlu dipublikasikan sebagai efek jerah. Yang terakhir yaitu edukasi masyarakat. Perlu disosialisasikan bahwa fraud asuransi itu adalah tindak pidana, bukan akal-akalan biasa. Literasi keuangan juga harus ditingkatkan supaya masyarakat paham risiko hukumnya. Jadi intinya kasus ini bukan cuma soal satu orang yang curang, tetapi juga soal bagaimana sistem harus diperkuat agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Baik, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.